sektor bangunan gedung itu telah menyumbang sebesar 57% emisi gas rumah kaca dari total keseluruhan sektor lainnya. Saya dengan Prinka dari Divisi Urban Design, Master Planning, dan Community Development di PDW. Bangunan hijau tuh bukan sekedar bangunan yang banyak tanamannya ya, atau kalau misalnya di tugas akhir tiba-tiba di rooftopnya banyak solar panel atau banyak taman-taman gitu. Tapi pada dasarnya green building atau bangunan hijau itu adalah konsep bangunan yang dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan dampak minimal terhadap lingkungan dan kesehatan penghuninya. Jadi kita memperhatikan seluruh life cycle pada bangunan tersebut dari awal dirancang, kemudian dari tahap desain, kemudian tahap konstruksi, kemudian operasional, perawatan, hingga kalau diperlukan pembongkaran. Jadi tim kami di PDW ini bekerja sama dengan tim legal yakni Umbra, Jakarta Property Institute, Yodaya Green Building Consultant, kemudian juga ada Social Inclusion Consultancy untuk melakukan kajian rancangan peraturan gubernur yang ditugaskan oleh DKI dan C40. Hal ini dalam rangka melihat potensi hemat energi dan air pada bangunan gedung di DKI Jakarta. Metodologi riset ini kami lakukan secara holistik dari berbagai aspek, yakni aspek daya dukung, kemudian aspek gap pada regulasi, perkembangan pasar, segi sosial atau kesiapan masyarakat, serta tren populasi dan pengembangan hingga tahun 2050. Data-data tersebut kami kumpulkan dari riset lokal, kemudian dari studi kasus, kemudian dari survei willingness and ability to pay masyarakat kita, hingga fokus group discussion berbagai sektor pemangku kepentingan. Dari data-data tersebut kemudian kami studi setiap tipologi bangunan yakni komersial, hunian, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain sebagainya berdasarkan intensitas konsumsi energi atau IKE-nya jika tidak melakukan apa-apa. Lalu kami rumuskan juga target penghematannya yang spesifik pada setiap tipologinya hingga behavior penggunanya agar dapat mencapai target penghematan 30% di tahun 2030. Jadi kalau dari publikasi inventarisasi gas rumah kaca dari studi BPLH, Badan Pembangunan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor bangunan gedung itu telah menyumbang sebesar 57% emisi gas rumah kaca dari total keseluruhan sektor lainnya. Baik itu sektor transportasi, atau sektor industri, dan lain-lain sebagainya. Padahal Indonesia itu memiliki target di National Determined Contribution atau target negara ini pada Paris Agreement di tahun 2016 bahwa kita akan mencapai pengurangan emisi sebesar 30% di bawah baseline tahun 2016 pada tahun 2030. Jadi tanpa mengubah perilaku dan strategi konsumsi air dan energi pada bangunan kita, jadi target tersebut akan hanya menjadi wishful thinking. Sebagai pelaku desain, tentunya kita mempunyai peran yang sangat primer. Jadi mulai dari mendesain bangunan yang memiliki passive cooling strategies atau juga mendesain efficient plumbing layouts hingga memilih material-material yang memiliki embodied energy yang sangat minimal. Jadi setiap garis yang kita gambar itu menjadi solusi iklim gitu. Kita harus memikirkan bahwa setiap garis yang kita gambar itu ekosentris, bukan egosentris. Sekarang sih sudah banyak praktisi arsitek, perencana kota, perancang kota, dan juga pengembang, bahkan juga pemerintah kota yang menyadari bahwa membangun dengan kaidah bangunan hijau itu key to survival. Edukasi tentang keberlanjutan ini juga sudah sangat mudah diakses ya di sosial media untuk berbagai lintas generasi hingga berbagai komunitas juga gitu. Jadi bukan terbatas komunitas arsitektur saja. Jadi sekarang tuh sudah ada momentumnya. Tinggal bagaimana kita berkomitmen secara kolektif dan transparan, not just for climate reasons, tapi juga to create healthier and a more livable cities for everyone, terutama di DKI Jakarta. Kami dari PDW juga melakukan beberapa studi contoh penerapan ventilasi alami pada beberapa tipologi bangunan gedung.